Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Saidah, kelas 12 IPA 2. Saya berasal dari kelompok 5. Saya Amelia Herdianti dari kelas 12 IPA 2 dari kelompok 5. Dan nama saya Ali Andini dari kelompok 5. Pertanyaan yang pertama, adakah di sekitar lingkungan kalian anak yang putus sekolah? Di luaran sana, bahkan di lingkungan saya sendiri, terdapat banyak sekali anak yang putus sekolah dikarenakan beberapa faktor penyebab anak tersebut harus memutuskan untuk berhenti atau bahkan tidak merasakan sama sekali bersekolah. Dan anak yang putus sekolah di lingkungan saya yaitu ada banyak ya. Di antaranya beberapa karena kondisi dua orang tuanya yang tidak mampu ataupun yang mereka mempunyai saudara yang banyak gitu, sehingga kedua orang tuanya sulit untuk menyekolahkan anak-anaknya yang begitu banyak. Selanjutnya yaitu poin kedua, apakah kaitannya anak-anak yang putus sekolah tersebut dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memperoleh pendidikan. Nah, di sini tentu saja ada kaitannya karena hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 1. Nah, hak tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini. Namun, praktiknya tidak sesuai dengan idealisme pendidikan bangsa ini. Nyatanya, masih banyak anak yang putus sekolah, bahkan dari sekolah dasar mereka tidak sama sekali. Salah satu penyimpangan persepsi yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan adalah lebih baik seorang itu bekerja daripada sekolah. Jadi seorang anak itu pemikiran di suatu pedesaan lebih baik bekerja daripada menempuh pendidikan. Nah, padahal anak-anak bangsa ini memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kebanyakan karena ketidakmampuan membayar biaya sekolah untuk melanjutkan pendidikan dan malah berhenti atau bahkan tidak sekolah sama sekali. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa akibat buruk dari anak yang putus sekolah? Akibatnya yaitu yang pertama, adanya pergaulan bebas. Yang kedua, memilih untuk bekerja dibandingkan untuk melanjutkan sekolah, dan adanya pernikahan dini. Faktor-faktor penyebab anak putus sekolah diantaranya yaitu faktor lingkungan, motivasi yang rendah, pendapatan orang tua minim yang mengakibatkan ekonomi yang menjadi penyebab masalah anak putus sekolah, pendidikan orang tua rendah sehingga kurangnya pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan bagi anak. Pertanyaan nomor 5 yaitu, bagaimana saran Anda anak putus sekolah di Indonesia berkurang bahkan tidak ada sama sekali? Saran saya yang pertama, rakyat Indonesia harus membangun sekolah gratis untuk orang yang tidak mampu. Yang kedua, rakyat Indonesia wajib membangun sekolah untuk orang yang tidak mampu ataupun mengalami kekurangan ekonomi. Apabila rakyat Indonesia tidak mampu untuk membangun sekolah gratis, rakyat setempat atau warga setempat harus bisa mendonasikan uangnya untuk membangun sekolah gratis dan anak yang putus sekolah sejak dini. Dua solusi untuk menolong anak putus sekolah yang tidak mampu yang sangat kita sayangi menurut pendapat rakyat Indonesia yang baik adalah, pertama, membangun sekolah rakyat yang baik diperuntukkan bagi anak terlantar dan tidak mampu, tidak dipungut biaya apapun dikarenakan ketidaksanggupan membiayainya karena kemiskinan, di mana pendirian sekolah tersebut seluruhnya ditanggung pemerintah setempat. Pemerintah setempat memiliki kewajiban melindungi dengan sikap yang tegas. Sekolah rakyat tersebut disetarakan dengan SD, SMP, SMA, dan universitas yang berkualitas. Yang kedua,
Jika negara dan pemerintah setempat tidak sanggup untuk membiayai pembangunan sekolah, bahkan yang sederhana sekalipun, kita terutama warga negara yang memiliki uang gaji berlebih seharusnya memberikan sebagian uangnya kepada anak yang kurang mampu itu untuk bersekolah. Seharusnya pemerintahan ini membangun sekolah di daerah terpencil serta tidak memberatkan biaya, terutama bagi yang tidak mampu. Tentunya itu akan menghambat seseorang untuk bisa meraih pendidikan. Nah, yang kedua yaitu memberikan beasiswa. Anak yang cerdas dan tidak mampu ini berhak untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah maupun dari sekolah. Demikian laporan dari kelompok 5. Dan kurang lebihnya mohon maaf.